Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Ute makalah kang nglika saben papat iku Abi Bakr Siddiq sange Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dawuhe az-zulumatu khamsun. Utai barang-barang sing mari peteng mari gelap iku khamsun ana iki. Minal asya'i sang berapa kegelapan kono wasuruju te pira-pira penerangan atau lampu itu mateni lan malu asuruju jam usira jen jame lapat sira utawi pira-pira lampu penerang laha maring gulumat ya khamsun kuwi minas sifati sing pira-pira siji hubud dunya kudul matun te seneng dunya kudul matun mari peteng li'annahu hubbat dunya yuqi'u bisa ngibakno hubbat dunya bisubuhati ing dalam pira-pira barang sing ora jelas subhat sumafil makruhati mongko ngibakno ning barang-barang sing bar makruh sumafil muharramati mongko ngibakno ning barang-barang sing haram. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya hubbul khotiyati utawi seneng dunya ini ku kepalane atau punjere saben-saben kesalahan apa wae mesti gumone sangka seneng dunya. Rawang latan hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi an Hasan Al-Basri sang Hasan Basri. Qala dawu sapa Al-Ghazali Imam Ghazali wa kama anna hubbalan kaya sakmene seneng dunya rasul li khotiatin. Dadi kepalane saben-saben kesalahan. Babu duha. Mongko te gedeng dunya rasul li hasanatin iku pangkal atau kepalane saben-saben kaapian. Wasiraju te kang madangi laha maring dunya atau zulmat dunya petenge dunya sing madangi apa takwa iku takwa ikhtirasi te sejogo itu atillah lan taat Allah jogo anroku berarti sanging siksane Allah. Ruwiya den riwayat nang ana saben kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ada usaha Nabi inna kalam tadase inna tasatu sira lam tada ora ninggal sira seane berkong kowe ra ninggal sesuatu ittiko Allahi krana wedine Allah taala illa atau kecuali paring sapa wa kaing sira khairan ing sing luwih apik minggu bangsa. Kamu tidak meninggalkan maksiat sing turun dari enak kecuali nanti diganti Allah sesuatu sing lebih enak luwih apik. Rawang riwayat hadis sapa Imam Ahmad wa Nasai lan Nasai. Wa dzambu te dosa zulmatun peten wasiraju te sing menerangi atau sing lampu nglamponi lagu maring adang iki wa tobat. Ruwiyah den riwayat ana sak temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi innal abda satune kawula idza ana likane salah sapa aku khotiatan kan salah pisan nukitat mongko den capno fi qalbi ing dalem atine aku tepo nuktat apa cap utawa bekas ya bekas atau cap ya sing saudawe kang ketika seseorang maksiat itu pasti terpatri ada hitam-hitam di hatinya. Faidal wa muqanalikana te wong munazah iku mencabut sapa wong. Wastaghfara lan istighfar sapa man wa tabalan tobat sapa man. Sopula mengko dadi bersih apa kalbu atine. Yang ngangge kok sedene sopula mengko dadi bersih apa kalbu atine. Wa in ada lamun bali sapa man sida mengko den tambah napa ing dalam nuktah apa ing dalam nuktah. Hatta ta'luwa singgo dadi mayoritas sapa nuktah ala qalbi ing dalam atine. Jadi ketika dia terus maksiat, maka bekas kehitaman itu menjadi mayoritas mendominasi hatinya. Nah, mendominasi bahwa iki aron sing dikersano aron. Aron itu manane napa? Iki kono manane nginjek maksudnya mriki aron itu dadi napa? Tayang sing enggak sensitif, enggak peka, enggak berfungsi. Ati sing mestinya ada di kota bunggoro, jadi mirah enggak berfungsi waladikal. Dakar kang ibu ing hati sapa wa ta'ala kalla bal rona ala qulubihim ma kan maksud. Kalla tenang. Mesti tenang wong kafir kelakuane. Cemana nih kalla aja nglakoni barang sing elek. Wae kalla Al-Qur'ane kali. Bal rona balik ngalakno ala qulubihim ngatasi atine wong akeh apa perkara kang ana sapa wong akeh yak sikuna iku nglakoni sapa wong akeh. Rawang riwayat hadis sapa Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Hakim.
Wal qabru tekang aran kuburan ya dilmatun mboten. Wasiraju te lampu lagu mari kuburan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruya denwa ta ana satene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi inna wa satana wa ta'ala haram. Iku ngaramno sapa wa ta'ala lamare ngatas neraka apa ngaramno mangsa la ilaha illallah. Yap tali kang golek sapa man dia kelan la ilaha illallah wajah wa ing ridane Allah. Riwayat hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim. Wa ruya anna wa la ilaha illallah muflisan dakhala al-jannah. Manti sapane wong kala ngucap sapa man la ilaha illallah muflisan hal ikhlas. Oleh lakarna pancen ikhlas dakhala mung kemancing sapa man al-jannah ing swarga. Qalu ya Rasulullah fama ikhlasu. Fama mung kaya te apa ikhlasu ing ikhlasno la ilaha illallah. Qal dawuh sapa Nabi antah juzak. Yen to menghalangi apa la ilaha illallah antah juzak. Yen to menghalangi apa la ilaha illallah kumeng sira kabeh. Ngalang-alangi angku di masa saben-saben perkara harama kang aramno sapa Allah wa alikum ngatasi sira kabeh. Jadi maknanya ikhlas itu la ilaha illallah itu telah sukses menghambat kamu dari semua yang diharamkan Allah. Maknanya jadi pengekang sama maksiat. Nah, selafat ngono berarti ikhlas. Rawal muatan hadis wal Fatimah. Ila tidakno pengene sapat wasa au itu boro-boro perkara kunawi iku iso madani apa sapat asya al-kubra ing kuburan. Ada 7 hal sing dadekno kuburan padang awal wa ikhlas ibadah. Utai kawitane sapa wa ikhlas ibadah tinggal ibadah wasani kuburul walidain ngapi wong tuwa loro. Wasalis silaturahim barokah iku Allah yudia. Yen to ora nyanyana sapa wong umroh wong ing maksiat ing dalem maksiat. Wal khamis wal la yatabiyan ora ana sapa wong hawa ing hawa nafsu man. Wasati sute kang kaping 6 ayat sedaya yen to tenanan sapa man fitaat ing dalem taat wasabe iku ayat sir. Yen to ngekeng ana sapa man dikrawuh ing apa. Wal akhiratu ta'akhiratu matun yo peteng. Ai dikasratil ahwali karena ki prahara. Wasiratu te sing madangi lah maring akhirat utawa zulmatil akhirat wal amal shalih ngamal saleh. Ruya terwat mau anu sanane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi. Inna wa sanana wa yuhibbu seneng sapa wa ta'ala ayyuk khoda. Enyen to den lakoni apa guru khosi kelawan rukhsah pengiran. Ayyuk khoda enyen to den lakoni apa guru khosi kelawan kemurahan-kemurahan pengiran. Kama yuhibbu kaya seneng sapa wa ta'ala ayyuk khoda enyen to den lakoni apa fi azza ini kelawan ketentuan pokok-pokok pengiran atau kewajiban-kewajiban pengiran. Inna wa satana wa ta'ala ba'athan utus sapa wa ta'ala ning sun bil hanifiyah lan agama sing hanifiyah sing condong menghindari barang batil menuju barang hak. Wa hanifiyah itu selalu berkecenderungan benar di jenis hanifah asam hati kang gampang rupane dini Ibrahim agamane Nabi Ibrahim wa hati sebalas Ibnu Asakir Warwiyah bin Wan ana satana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi adu al-azaim adu nglakoni ya sira kabeh al-azaima ing barang-barang sing pokok sing wajib. Wak baru lan nampa sira kabeh arep sota ing kemurahane pangeran. Nek sing ora wajib kadang-kadang tinggal. Aja lakoni terus. Wa ta'ulan ninggalno sira kabeh ana sing manusa umbarno. Pakot kufi mongko teman-teman den cukupi sira kabeh dengan selalu. Ruya dirwayat ana sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi malam yang belum sota. Mantes sapane wong lan belum ana sapa manuk sota wa ing saya Allah. Orang yang tidak terima rukhsahnya Allah Ta'ala, jadi orang wajib-wajib dilakoni terus kadang-kadang buat jadi identitas isin meninggal. Kalau orang biasa puasa Senin Kamis yang terkenal puasa Senin Kamis sampai muka isin itu dosanya kok dengar hadis ini apa Allah bisa puasa Senin Kamis jadi Allah kenapa puasa Senin Kamis nombor soal pengiran ini orang nombor yang gak ngakoni karena mengkawan wa aling atas semangat isnya yang bisa pemisli jibali Arafah itu koyok gunung Arafah. Jadi pengiran itu aneh sing apik. Jadi misalnya orang ngomong maca Quran kok yakin ra disepuro itu dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah yang kok dosane ra disepuro dianggap ngenyek pengiran. Mangane orang wali itu kok ndak. Dene wong tak wali itu goblok-goblok e wong. Jadi ya daftar wali wajar apa? Tapi potongannya ya tetap awal serabakan. Jadi wali itu gampang. Jadi kalau jadi wali itu jadi wong. Enggak tak terang caranya jadi wali. Sing gampang-gampang nah. Kok Ramadan tak jelok masuk tau. Nah ora tak sidang.
Ya waktu itu kan anak jadi wali usul yang pengadilan itu dimenang rawahu rana satu sebuah Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun, wasiratu tawi siratul mustaqim dumatun peteng. Wasiratu te dalan lagu maring sirat wal yakin yakin. Wa te kang yakin tahqiq tasdiqi ku bener barang sing tasdik tahqiq tasdiqi. Iku tahqiq dalam bener. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo bener no duwe iklan barang. Iki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangerane. Tahqiq tasdiqi ku duwe akurasi bener. Biloi iklan barang boleh. Carane iki izalati kulli raibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan. Izalati kulli raibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan. Pun kula baleni saking awal wal maqalah terbiak kula terang. Nabi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dawe adil madu khamsin. Dawe Abu Bakar ke-8 itu ada 5. Di mergo Abu Bakar wong saleh nak ke-8 itu ya akeh. Jadi rapati apal jumlah akhir rapati apal. Roe mungkin 5. Zaman akhir ora mau 5 ribuan doang. Nomor 1 hubud dunia. Seneng dunia. Senang dunia macam-macam, senang pangkat, senang apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Itu darani nopo dunia atau apa saja yang murahan itu darani dunia. Kalau terang definisi dunia, dunia kata dana ya dunu-dunuan. Orang sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah jadi dania terus ditakhfif hamzah jadi dania terus mengikuti wazan pula jadi dunia. Jadi barang sing hina itu jenenge apa? Dunia. Atau barang sing dekat itu jenenge dunia. Kemanane dunia saiki, dana itu maknane dekat. Akhirat nanti. Semua orang kowe sesuk paham. Sehingga sesuatu yang tidak murah kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji itu orang dunia. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun itu Allah itu meritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran, swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak waya perlu dikritik karena ada konteksnya. Apa ada konteksnya? Misalnya begini, saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab Induan Ikhya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Ibnu Akhyar sejarah orang-orang pilihan itu menginduk kitab nomor Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau menginduk kitab jenis Qutil Qulub, ini karangan Abu Thalib Al-Maghribi. Dalam fikih tentu beliau menginduk gurunya Imam Haram. Dan memang kitab itu harus menginduk, kalau tidak namanya mukhtarik bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus mutabik, dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, kalau terang di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia tentang dunia itu serana bener dunia pun batang dunia itu jiwa batang sing berebut batang ya siap-siap rebutan be asu soalnya ngomong ini Sayyidina Umar agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini ya, rata-rata orang sufi memang bodoh kecuali belum ngaji fikih. Setelah ngomong alor itu punya uswailah ini biasa lah orang sufi itu sembilan duwian terus orang lakoni popo ngerti lesu memangan lesu orang sufi kan gitu. Singkat cerita Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri. Terus kata beliau sal sayyidah sal hadas sayyid, kamu tanya hadas sayyid, maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat, dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu maksudnya apa? Sadat maksudnya bukan habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab begitu memang kalau habib itu ya Nabi, kalau sayyid sadat itu sufia itu belum pasti maknanya habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalah. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, yang dipuji Nabi min ahlil Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena lalu Anda masuk neraka karena lalu Anda dapat ridho Allah karena
kamu itu bisa masuk surga lihat karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini, karena sujud kamu, karena kebaikan kamu itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini, kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunia miliar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahal sujudika, mahal rukuika, mahal rukuika, dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimat dunia, suatu yang murahan, apa? Yang murah. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai khusus satu tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam, atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan, atau kalau mungkin cukup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milik diri harus kabeh kersane pangeran, sidik-sidik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai dunia Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendeknya roh dilingno wong alim wong fikih nak kitmanul ilmi haram, kitmanul ilmi haram, menyimpan ilmu itu haram, tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram, tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram, menikmati keasikan yang pangeran Dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah orang sufi udah rani fikih mau kulit ini wis hakikat sembrono. Oh tak tobat nonton anak. Itu bahaya, paham seperti itu. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas saleh. Yang berumah kowe sufi koyo sakure ahli nopo fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan mengkritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran pilihan dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Kalau bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gelem nahi munkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi munkar kan saya itu gerakan ekstrim. Makanya orang bahasa amar tidak peduli, tidak mulai. Kalau saya bahasa saya kira repot. Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau kalian ini sing dimaksud dunia ketika dikritik pangeran itu dunia sing sangka kata dani sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu, itu jenenge napa? Dunia, napa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, itu jenenge dunia ini masruatul akhirah. Maka dunia itu ada dua status napa? Siji masruatul akhir. Dan ini status yang harus kita tahu. Makanya kata Imam Ghazali itu gue nak teradi duit sak penat-penate urip merasa gak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amal. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunia, ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali ane surip malah kepengenan mati, saking kakean kasus, apa? Kakean apa? Kakean.
sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umruna, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa umur itu, karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhir. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah berjalan. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu tidak ada apa-apanya dengan dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting mulatur. Kadang-kadang sufi kemudian goblok ora iso ngaji. Dia nganggap dunia ke akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknanya salah. Lho kowe nganti ning akhirat di swarga itu kan apa? Amal zaman gimana? Dunia, berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia, karena akhiratmu efek apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula ini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia orang. Kowe nak ning dunia nak sepo melek ning akhirat, ape orang nak ning dunia melek ning akhirat kowe parah. Kan laratan mesti ngene iki. Tapi kan jek iso ngopi, jek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso buka. Dunyel-nyel malaikat ngono. Gayamu bareng larang kesamu bicara loro-loro ning akhirat kene. Aku yakin ora lu lho, tak jamin. Ora ini kan ora. Keliru omongan aku dunia loro-loro penting ning akhirat penak tidak bisa. Kowe nyifati dunia nggon loro iku serapati ridho be pengira. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunia loro. Berarti rapati ridho be pengira. Malah dibles-blesno. Pemenang aku ngurus akhirat aku tak tekak kan. Cuma aku mau ngurus ora sebenarnya. Saya gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira tak sapa aja biar karena ini penting buat terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf. Ini satu tip ya. Dan saya memang saya hafalkan terus maknanya. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansab. Kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yaltu qalbuhu tuqa. Wa hadza jahilul kayfatu jahli yaslu. Itu masyhur. Di dunia ini, identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau nggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasim, itu qalbuhu qasim, hatinya itu keras, hatinya atas. Lam jatuh qalbuhu qas, gak ditakwa belas. Wong faqih ora ditakwa belas, gak diempati belas. Tapi orang sufi itu wahada jauh lagi malah berbeda, malah parah meneh. Sing situ atas hati ini situ berbeda dari Imam Syafi'i. Kena protes berarti Imam Syafi'i itu protes. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapaknya nyontohkan begini, orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah, sujud kalau nggak begini nggak sah, sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya yang pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rada goblok-goblok itu, misalnya nobatkan. Enak banget sekira melok obat, tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya agak sah, rukuknya agak sah, fatihahnya agak sah. Jadi sing sufi, wah semane obat ora iso sholat tahu ora disah. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi sholat, enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya ono fatihah yang menentok. Kita sujud tok. Jadi ini situ atas hati ini, orang belum bina tapi merasa. Sisi tak goblok, orang tahu terus pembinaan. Akhirnya yang mantep yang satu kesalahan dan diwaris bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i, si tok goblok, si tok atas hati ini. Kamu jangan jadi salah satu. Makanya kamu aman, karena kamu tidak sufi ya, tidak fakih. Makanya tidak masuk, tidak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi anda, fakih anda. Makanya kalau Imam Syafi'i ini itu, tapi alhamdulillah saya ada dua-duanya. Yang tidak sufi, tidak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu maka kesalahannya terlalu banyak.
kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Mas Syafi'i yang menurut juga yang menghentikan usisat tasawuf alal tasawuf. Ilmu tasawuf itu dibina, itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak, saya ini kiai, punya teman sufi banyak. Tekon dengan pulau Gus, dunia susah, sementing saat ini sih nggak istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, disepuro pangeran ketika kamu orang alim tidak mulai. Memang itu bisa disepuro pangeran ketika kau sugara zakat. Memang itu bisa disepuro pangeran wis kira ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokok itu sup-sup ning pojok masjid baru mulai. Enak. Ono keran cokok es dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan? Oh, tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Sekiranya urun gawe keran, misalnya orang ini urun masjid, nyapu-nyapu, sing suka urun duwe, sing alim urun mual. Kok enak? Dunia bangku satu sekali kedeaan, menangis kan kedeaan yang rokok atau berduri ya. Tidak bisa, sufi seperti itu tidak bisa, itu kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf, awan serondok, saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab risalah Busairah muji orang sufi itu sufi-sufi yang apa itu? Sufi-sufi yang belajar fikih, nama? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sini-sini. Di zaman rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak, ya mana kebenaran kan malah dandani. Nah, ketika anak kena digandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu? Kan ada mobil yang lah ini itu jenis fakti. Ini enggak, kamu punya mobil hanya 2 atau 3 lah, enggak nyindir 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu goblok sekali, kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang ada satu alternatif. Terus tapi kan harus lapor itu kecuali ini pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rufin jorno dari calon presiden. Nah, kemudian jadi negara tanding. Karena dia ya ngomong ekonomi ya orang iso. Ngomong wisata ya haram, betul haram. Ngomong badan bisa milik negara ya haram. Namun orang bagi. Tapi kelirunya kita selalu gitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong lanat kan? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblok, nak ana kecewa mek makhluk. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini ana pegatan sampai saya kira ana sing lanang. Banyak orang pegatan terus bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to. Makanya pengiran anaknya manusia itu entek-entekan. Allah nanti ngendikan gini masalah pegatan. Unik ngendikan iki. Ya rodok maneh wong pegatan. Wa iya tafarraqa yuhnillahu kullam min sa'ati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika dua suami istri bercerai, yuhnillahu kullam min sa'ati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terakhir lebih makmur dan kenangannya oh pegatan mas di saat untuk bojo sing wis aduh lemu goblok. Enggak sing lanang karena bosan dijudis ya untung saya gede bojo ponak bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu menggerutu tok banyak. Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di coba kita ini kan mulai dulu ambil di pemimpin di demo itu cek udah pantas di demo kan mati di kelangenan. Kelakuan kok mulai disini nganti saya kiai juga gitu zaman urip dikeruitin kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyo kiai iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik orde baru diurus nabi yang ngono mangsamu presiden kok nabi itu kan mukjizat itu ngaji jadi mukjizatnya nabi itu ngaji dari masyarakat mukjizat orang keren belas mukjizat itu kudu nganggo tongkat jadi seru no yang nabi Harry Potter jadi nabi mukjizat kok mulang itu
mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul itu mulai. Mereka gak senang, mat. Caraku nabi-nabi di sini di tongkat apa loh, maksudnya seru, seru main sebelah, pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya pengen di tongkat tahu lah. Itu aja sangat. Jadi nabi kalau itu loh, tongkat anak sing ngelawan, bluk, kecemplung segoro. Kan ya seru, misalnya ngomong macam-macam, tutup, terus likui faksi, terus tenggelam kan seru, apa? Jarak-jarak pengiran dia mati itu tongkat, gampang. Sekarang ngetok nawit kan gampang tongkat. Memang kamu tongkatnya Nabi Musa terus digawe, dikai mori, terus dikai minyak, ya ora itu juga nawit diketok nono bangsamu. Wong sing hebat itu sing nyekel dol ora. Ya jajal tongkatnya Musa tak nopo. Iki ora pengaruh kowe. Wong saiki ning gone Turki di tontonan ora piye. Lah nek mbate isih aktif Pak Turki nantang Israel duel menawa. Lah wong tongkate Nabi Musa kok pikir tak Israel rawan. Lah nek tongkate itu tenan nak oh sing sakti sing nyekel dul ora perkara tongkate. Nah cara bisa soal HP Nabi Musa ya luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin jawab pengiran awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Makne kok gae napa zaman Musa nggo tongkat kon terus go iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sifron tazahar wa qalu inna bi kullin kafir. Apa zaman Nabi Musa itu semua do iman? Ya tetap komentar dari tukang sihir. Padha wae. Nggo mujizat ora padha wae, wong nek berdua itu tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh, sampai saiki tukang ngeluh sing kegiatan. Kiai yang kadang ada kiai saiki bisa Surabaya zaman Mbak Arwani Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong kudus ngaji kabeh. Wong satu ya kelakuane wis ngono. Misalnya kula ya kadang ya wong wis wae ora kaya zaman Bandur Salim. Lah wis dididik bapak, zaman Bandur Salim kok wong yo. Mbak bapak zaman Bandur Salim sampai zaman Mbak Sunan Bonang. Ayo jajal wong Yogyo saiki ora kaya zaman Bali Maksum Bang Munawir. Memang zaman itu wong ngaji kabeh. Yuda juga kan sarafku kiai nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono kowe pancet ngomong itu. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad ketemu mujizat Nabi Musa jadi pangeran di awalam yang dulu bima utiya Musa min qabl. Lalu zaman Musa terus do iman, padha wae kok masuk go tongkat ngalor itu ya. Biasa wae. Gak usah mujizatan mulang wis. Lho kula mau tawani pengiran mujizat tongkat saya. Kula mboten purun. Ya perkara malah lucu. Nabi kalau itu tongkat. Nabi Musa itu kate biasa, sing kodang wong. Lah saiki cek ning Turki. Nek kata tenan cek top Israel tuntas. Suwabet terus likuwi vaksin, tutup suwabet menang dadi negara bebas wong Israel. Terus Raja Tayyip manggon kono. Iku aneh. Makanya yang dikatakan mujizat itu ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk takdir. Nah caranya yakin gimana? Tak warai yakin jadi wali. Wali sing jalur ilmu, jalur melarat itu iso. Wali itu jalur yakin. Alim bisa jadi wali, juga jadi wali melarat bisa jadi wali. Syaratnya ridho, ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat jadi wali ridho, ora terbesit kepengin sugih ora tau muni lho umpama aku gitu. Ora jadi wali, muni umpama tok wis ora jadi wali. Jadi fa inna law taftahu amala syaitan, karena mengatakan umpama itu buka pintu setan. Jalur apa? Nah alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya rawi rawi anan. Nak pikir rawi dia menangan. Ayo nanti apa rasa jadi wali? Gak usah ya. Kalau terang ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai gitu. Kalau ada orang ikut tolak tertentu terus gak gelem ngaji takdir, akhirnya ini pengiran semengi tapi sesuci ini keliru. Masalahnya dia anak bojo keliru karena ya sementing la ilaha illallah la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, iman dengan aturan-aturan. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus buat sebut jenenge tok, kono yo wedak aku kayak yo mangan aku kayak. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku. Seneng Allah itu maknanya seneng ketentuannya.
Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus itu senang Allah Allah semuanya terus pingsan, kesemper, terus tak tepat harus darani wali. Darani wali orang salam tempel apa-apa. Lancar bapak ulun saking keras. Lah wong darani wali nek melete keren aku tak top aku saged. Paling zaman aku darani wali dadi gula wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal saja. Nak ora percaya mungkin maklumno sing wali ora dadi gula dhuwit. Ayo iku umumno nak kok niku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam templek terus nggak maklum ada rokok eropa. Misalnya rokok eropa ya mesti tukokno. Tapi umat dapat apa? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji. Caranya sesuci dia, caranya zakat, dia wajib zakat apa saja. Caranya dekat. Tapi saya tidak wali kalah be. Apa wong alim kalah be? Wali. Kalau ini pikiran Gus Pur nak wong alim. Jadi orang terkenal wali kalau harus salaman be. Ya akhirnya malah salaman. Asli salaman kalau mana nih di Jawa Timur. Satu terang mana nih wah kere wong kowe padha wae wong kasut. Dene kasute perkara asline iki. Iku ya syarat pisan betul. Sing kanca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajar. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah sewengi terus piye? Allah bikin aturan, kamu sewengi ini masjid itu ketentuan fikihnya kayak. Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib merawat anak cucu, dan itu juga perintah Allah. Terus eling awan dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungguh masjid, pikir wiridan, ya pulang biasa. Wiridan sekadarnya, sudah Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang khair, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi ya selalu naka anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa anilillahi khumsahu wa lirrasulullah seperlimut. Ada yang tanya lagi, wa selalu naka anil makhid. Istri saya cara ngasih tidak normal ya Rasulullah, kadang-kadang over, disebut itu istihadah apa? Ditanya. Ada yang kaya Rasul, ya Rasul duit pulau kata, lalu tak kasihkan siapa? Ya selalu naka madai fikul. Orang kok terus ada pengiran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu, bariku makan-makan, orang. Coba, jika seseorang terkenal wali itu paling untung ini. Ini bukan kritik, memang harus dikritik. Kritik aku enak kira wali, mengkritik wali. Ya cuma teman. Karena kita ini syafaqatan di hati umat, kita kasihan umat ini mencintai dia. Itu kemudian tidak dapat apa dari dia. Caranya ya kita makanya Rasulullah masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu' di Muqaddimah ya hampir semua kitab ulama top menyertakan hadis ini. Nabi ke masjid ada satu kelompok yang nangis-nangis dulu, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya iki halal, iki haram, iki sholat ini nggak sah, ini samanya mulang aturan-aturan itu. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fa'iluna Allah, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya aja bahwa insya Allah. Kalau Allah menghendaki ya sebajani, kalau tidak itu. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran, pasti Allah ikut. Wa innama istumu aliman, memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram, maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar. Karena yang dikatakan coba Nabi itu jadi Nabi itu saya tanya, bikin aturan caranya tawaf ke Ka'bah begini, dulu tawaf itu utuh, dulu tawaf itu bawa balaga, dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang dong tawaf itu aturnya gini, nggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isa, nanti di Marwah megang Naila, setarnya dari kesyirikan ke kesyirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Isa dan Naila, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Nggak ya Rasulullah, kita ada sa'i, tempat yang dulu kita syirik di sini. Karena kalau sofa setarnya pegang Isa, nanti kalau di Marwah pegang Naila, itu nama benar.
Terus Allah menurunkan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pengiran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam nggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang nggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup. Nama aturan main. Lho kalau ini pasaran ini kalau mucal kalau mucal ini hadis tolib karangan Imam Nawawi kitab fikih. Mergo kula niku mantep. Kadang wong alim sedarani wali, sedarani wali wong teko yo pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji, yo ngono kaji makruh. Luwih parah meneh. Nah kula tak pamuk. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji makruh padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor, iki kula badhe numpak sepeda motor, dongan selamat. Wong belajar ora kudu dongan selamat. Mesti ini ku tak kok sik carane numpak sepeda motor piye lagi yo ndongakno selamat. Wong isi iso ora mesti. Nah, mending rong iso kok. Ya iku badhe numpak sepeda motor dongan selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh. Aneh. Kalau kamu haji takut syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini tidak, masyarakat tahu-tahu minta haji. Oh nak tombol lo bisa itu. Untung ngomong tembak rawat aku. Jadi orang semuanya agar mereka haji terus mesti haji supaya sakit. Tak ulang tenang. Selain tentu belajar di manasik, paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekonin manasik itu rumon. Kenapa? Kadang ya orang tekonin manasik kantor kok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat kiswa Ka'bah itu mulan total dikit. Kiswa Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ihram itu nggak boleh menyentuh kiswa. Itu dia harus diterangkan. Kok malah dia wajib pergi kok gitu, belum mau nangis servisnya akeh. Itu apa-apa? Mau dibawa kemana kamu? Kemudian sendiri cuma suka gini nangis tenanan oleh nyaman itu akeh. Terus bapak nangis itu seru banget, terus nangis sana jadi kiai. Pokoknya ulang neraka gelem bisa. Tobat kan ini tobat, kemarin ini kemarin. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Orang wong iso numpak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh. Urutannya ya belajar apa? Jadi orang merasa sholat mana sholat kulon makbulah bangun takbiran Fatihah ya kabeh ono urutan. Ya itu lama. Jadi makanya Rasulullah gabung sama yang mu'alliman, yang guru. Dan ketika awal mufati Rasul itu apa coba? Rabbana wa asihim Rasulullah min yaslu alaihim ayat wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul sifatnya yang diulang oleh pangeran yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu, artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yastu alaihim ayat 3 artinya membacakan ayat-ayat Allah, artinya mulang kan? Wa yu'allimuhum artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina, artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya, besar ini di depan multazam dengan berdoa. Saya ngamini karena doa jiran saja mau ngaji sih, nah ngaji kok tak dengar, nak eling, nak orang yang bersih. Dia kesoke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas di Mekah. Mulang boleh, pulang ngaji boleh, ya pulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi dulu dengar dong. Pulau tuh kalau sekarang Gusti bocah-bocah ini mungkin jual gunanya itu mati Rasulullah, turun mulang bukan kedunya. Amin ya amin. Wah, padahal di antara mereka kita orang yang dulu mungkin rabi, kan itu tua. Kalau dengan ya Allah, ini di depan multazam, semoga anak-anak ini manfaat untuk umatnya Kanjeng nanti kurun mulang, kurun nopo-nopo tengah masyarakat. Wes ikut kok amin amin kurban. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu berani nggak di depan Allah terus kayak ngomong dulu? Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani haram zina.
berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina tuh ben dakare diketok virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdir gimana terserah gayanya kiai masing mungkin Mustafa nopo payudara lagi guanto mungkin ada corak bener-bener mungkin gue pinter menang dakare diketok. Barokahnya tahdir seperti itu, berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang nggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang nggak bodoh nih jadi ilat itu digunting. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masuk, kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan, wong tekono masih udah jelek, ngomong tak, sudah jelas ini perkara apa? Lu kalau itu selingan nggak apa-apa kan ya 1 jam, setengah jam. Lian itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya tapi kalau mereka bilang, ya tapi gua betul sakit tuh ini kan orang nganggur virus apa kan sudah kan mulang mabadi fikir. Ojo nyewa aku sih gede larang, ini kan murah, 200.000, 200. Lho kula ora narik lah wong kan sawani nyawani sithik. Jare bangun resiko gak seneng iki. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak mantes. Lan ajane kiai ngundang kiai cilik iki gede resiko. Ya misalnya mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat. Nah, kowe kan sakone 200 kan pantes ini. Kowe kira. Nyor, malah jare bangun kiai cilik ku tak bakal. Kalau nak kiai gede, wong nyalami tambah sidik izin. Tapi kiai cilik itu biasa ya. Padahal segitu lebih butuh. Ya sakit, mungkin cilik bisa. Tapi salah yang menyerang nabi ya, jadi seperkono makomnya. Biasa ulang lagi. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi, kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa, kiai fikihnya ya ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira ada ngaji tasawuf, ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Sama tak cerita, Imam Syafi'i itu punya teman dekatnya namanya Syaiban Ar-Rawi. Itu nak kecil-kecil kan fikih lucu. Dia rasa tersinggung sebagai partai fikih, dia rasa tersinggung. Imam Syafi'i itu sering jualan ini Syaiban Ar-Rawi. Dia ulama sufi. Sampai muridnya berumur, wis luka atas al-hadadah. Saat jenengan takok undi soy, ben dari Imam Syafi'i, ben takok aneh. Mata kulu zakat, zakat cara kue. Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Rawi. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya di beberapa kitab. Mata kulu zakat, zakat menurut kamu gimana? Ala madhabi atau ala madhabi? Menurut madhabku apa madhabi? Dari Imam Syafi'i. Ya cara madhabku, madhabku aku serap dulu, apa tak apa? Ya rada tak kemarin, tapi lucu. Nak cara aku ya zakat wajib kanggo sapa wae, kere cek sudah kabeh wajib zakat. Lah terus aturan pengiran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah wong larat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibnya zakat. Ya wajib jare takok. Nah cara aku sebenarnya itu bener, saya kata takok. Wong larat itu dunyane mesti halal. Saiki misalnya ana lapangan ning desa terus ana dangdutan mbok pengajian mbok hol. Mbok tuku rafiah tok. Terus dienggo parkir lapangan iso. Lah takok. Lapangan iso tak desa. Modelnya tuku rafia terus koyok berhak untuk duit kok parkiran. Lah nek alasannya lha aku fakir, aku fakir sak desa kowe tok. Mestine kullu faqirin fitil kalqur yang untuk saham. Ya enggak. Terus adiknya sing kerja untuk paling akeh lah untuk tuku apa? Nah, tapi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyok paling tuwa. Hasilnya dijajal gitu. Misalnya kowe Malioboro ana lapangan utawa alun-alun utara selatan. Kowe mau modal tuku rafia mbok parkir. Iku milkul amam wa milkuka. Jawab. Milkul amam berarti semua orang berhak. Paling sira berhak sandi kayak Pak Jokowi, kowe sugih. Terus hasilnya gue bagi wong larat sak desa kok bukan. Jawab, gak usah izin biasa. Lah itu hasil sangka harta bersama atau sangka dunia dewi. Ayo jawab. Kok terus kok mulai dari apa nama melarat dunyanya mesti pemenang wong melarat nengke tukang gak asap misalnya Rukin jadi kondektor bis sing numpak konco jalalan separuh digratisi gak digratisi bisa sopo kira ya kan bukan kok sampai santai biang utawa wong melarat supir Rukin gak warentalan mobilnya wong terus aku beli rumah itu sadar santai itu gak sabtu
Wong ora perlu duwe kok nilai. Wong kalau dosane ora kena jare saya bener kok cara pendapat kula apa pendapat jenengan? Ya cara pendapatan nak pendapat kok wis ora wong melarat lah wajib zakat. Nah itu jadi wong sufi. Wong sufi sing roh fikih. Dari Imam Syafi'i sakjane sufi ya ngene iki sufi waras. Maksudnya sufi tapi tidak roh fikih. Jadi misalnya kowe melarat Jumatan kok mundur mikir iki banine sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2.000 buat 3.000. Paling enggak yang makai itu ya urun. Orang tambah sufi tambah juga ngerasa melarat. Oh suka juga dong suka melarat bagian pusat. Bareng kerane putung yang didakok kok wae. Kondo panitia masjid Pak kerane rusak. Semare sudah ke masjid mulane masjid rusak. Mergo melarat lah yo medhit. Lho melarat yo akeh dosane masa melarat. Saya contoh gampang ngelola parkir aja. Itu lapangan siapa? Lapangan umum WD ini. Kok iso terus WD nya mau urun apa? Rafia kan? Rafia udah hasil itu. Rafia udah rusak dulu. Sebelah itu. Biro, gimana? Untuk apa? Semuanya misalnya ada dangdutan. Untuk biro, untuk nak biro 500.000 bro. Hamsa. Terus di 500.000 songkok mentasarufkan lapangan. Ibu ini tahu saja. Tapi sama ini sudah berjalan tak terbaik. Orang terus melarat jadi jadi ngaji itu baik tiba-tiba ya mari kita. Mau aku jadi tahu dan roh dosane coba jadi gerakan apa? Wah, mari berenang kok chaos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pengiran, apa? Paling enggak gelem istighfar, apa? Gelem apa? Istighfar. Alam yo tak mau cek mentolo melarat terus doya-doya. Maksudnya kalau dari Imam Syafi'i itu, ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku ini dari Imam Syafi'i, aku itu kodi, mosok wajib zakat wong melarat kan udah dadi aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. Jadi sebenarnya ya mau cari takok. Akhirnya lucu. Dua beliau terus dari Imam Syafi'i, ya fikih ngene iki sing marai atiku bener. Aku itu fikih pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih dikekno wong melarat. Nek sing melarat zakat kok ngrasa dunyane syukur ya alhamdulillah. Mulane dhisik wong nak nyifati pangeran nak nyifati wong apik alladzina yunfikuna fis sarra wa la fakih wae sing majurno infaqu fis sarra kalau Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis sarra wa pas seneng ya sedekah pas dorok melarat sedekah ya terus akhirnya kelop ya tapi Imam Syafi'i kan fakih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat alhamdulillah itu tukang melah zakat ini kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga ada disiplin ya, ada musyaki, ada itu cara fikih. Tapi nak cara tadhirul mah. Nggih cara tadhirul mah nyucikno donya wong larat lah ya donyane akeh sing ora suci. Lan kula suwun ya zakat. Maksudnya nak kowe kok hasil parkiran kok 500.000 ya zakat monggo nak 2,5%. Kok sampe dhewe sofa. Berapa 10% 500 itu zakat. Bro, zakat, loro setengah, rolas 1.500. Jadi sih gue lebih nopo masjid, karena lumayan dilingin, paling enggak jadi robbana dolamna ampusana rasa salah. Atau ketemu jada-jada yang pojok desa orang itu, ya Pak, gue kayak zakat aja, dia apa tuh? Jadi kafar sampai gue salam di lapangan. Pemenang ibu-ibu, nah jangan merasa kayak ibu biasa bal-balan, biasa tahu ngaku lapangan. Nah ibu-ibu itu ramah tahu apa? Bal-balan. Jadi kan lumayan mengimbangi loh. Tapi aja terus demo ya nak parkir ya. Karena wae bongko halal. Cuma ini cerita. Wong melarat lah. Sakjane, aja muni wajib kok. Sakjane. Angel lu melarat doang. Rada sensitif to. Ampun iki. Wa mablagh alhamdulillah. Wa mablagh ridha alhamdulillah wa mablagh ridha alhamdulillah wa mablagh ridha alhamdulillah